Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wanda Gita Cahyani, Agil Yusuf Chandra, Tiara Ain Hevani, dan Krisdayanti. Kami akan menyampaikan sedikit materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah hakikat manusia. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu, perlu kiranya melihat lebih rinci beberapa pandangan mengenai hakikat manusia, pandangan psikoanalitik dan pandangan humanistik, kelompok masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Mereka juga mengatakan, selain adanya dorongan-dorongan tersebut, manusia dalam kehidupannya juga digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial dan keinginan untuk memiliki sesuatu. Jadi, dalam hal ini, manusia dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Pandangan menurut Martin Buber dan pandangan menurut behavioristik. Beberapa kesimpulan yang diambil dari hakikat manusia. Yang pertama, pada dasarnya manusia memiliki tenaga dalam untuk menggerakkan hidupnya. Yang kedua, dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya dalam proses dan terus berkembang. Yang keempat, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang lebih positif dan mampu mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Ada beberapa pandangan lain tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan mekanistik, yang kedua pandangan organismik, dan yang ketiga pandangan kontekstual. Dan ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Sang Pencipta. Hak Allah untuk disembah dan tidak untuk disekutukan. Yang kedua, manusia sebagai Al-Anas. Dalam Al-Quran juga, manusia disebut sebagai Al-Anas. Konsep Al-Anas ini cenderung kepada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Yang B, mewujudkan hakikat manusia atau karakteristik manusia. Beberapa wujud hakikat manusia yang jelas di bawah ini akan memberikan gambaran yang jelas bahwa manusia berbeda dengan hewan. Wujud sifat hakikat manusia ini merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia. Umar Tita Raharja dan Lasulo mengatakan di antara sifat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadarkan diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, memiliki kata hati. Yang keempat, moral dan aturan. Yang C, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di kalangan manusia awam, bahkan di antara sebagian ilmu menyatakan tidak ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Namun, kelompok ilmuwan lain membedakan kedua istilah ini dengan sangat berbeda dan sangat teliti dan merinci. Dalam hal ini, Mustaqim mengatakan perubahan tersebut meliputi penguasaan syarat dan otak, kecakapan memahami sesuatu, memiliki nilai-nilai dan inhibisi atau kemampuan mengendalikan diri. Pertumbuhan adalah sesuatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran pada bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. D. Potensi manusia. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling potensial. Artinya, potensi yang dibekali Allah sangatlah lengkap dan sempurna. Hal ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan dirinya melalui potensi-potensi innate potentials dan innate potential tersebut secara fisik maupun mental. Manusia terus berkembang, mengalami kematangan dan perubahan.
Semua itu bagian dari potensi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai ciptaan pilihan. Yang E yaitu pengembangan potensi manusia. Keempat potensi dasar manusia seperti yang dijelaskan oleh rekan saya harus dikembangkan agar bisa berfungsi secara optimal dan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Jalaluddin menyatakan ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam pengembangan potensi manusia. Yang pertama yaitu pengembangan filosofis. Menurut pandangan filosofis, manusia diciptakan untuk memberikan kesetiaan, mengabdi, dan menyembah hanya kepada penciptanya. Yang kedua yaitu pendekatan fungsional. Potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia diberikan oleh Tuhan untuk dapat dipergunakan dan difungsikan dalam kehidupan mereka. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis memandang manusia sebagai makhluk evolutif. Manusia tumbuh dan berkembang secara bertahap dan berangsur pertumbuhan fisik dan mental manusia yang diawali dari proses konsepsi. Yang keempat yaitu pendekatan sosial. Dalam pendekatan ini, manusia dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia dianggap sebagai makhluk yang cenderung untuk hidup bersama dalam kelompok kecil atau keluarga maupun kelompok besar, yaitu masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga presentasi kami ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.